Kalau agendanya adalah menolak RUU HIP, kenapa kemudian Jokowi yang Anda tuntut untuk mundur dari presiden? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air yang saya cintai, demo yang dilaksanakan oleh gerombolan 212 di Komplek Gedung DPR RI hari ini, hari Rabu tanggal 24 Juni 2020, telah melebar dan meloncat dari agenda semula. Dan ini sangat kurang ajar menurut saya. Agendanya mereka adalah demo menolak RUU HIP. Tetapi kenapa kemudian koar-koarnya berganti menjadi turunkan Jokowi? Ini kebiasaan mereka, ini sudah kurang ajar dan tidak bisa dibiarkan ini. Kalau mereka terus-terusan dibiarkan begini, kelompok-kelompok yang menentang negara, kelompok-kelompok yang melawan negara, kelompok yang tidak menerima Pancasila, tetapi sok Pancasilais, sok membela Pancasila. Akhirnya, apa yang saya duga terjadi? Demo telah melenceng dari agenda semula. Demo meneriakan turunkan Jokowi. Dan ini sudah berulang kali dilakukan oleh kelompok ini. Dari awal dulu, reuni 212 dan seterusnya, dedek mengek sayap-sayapnya itu. Katanya reuni 212, katanya munajat, ujung-ujungnya ganti presiden, ujung-ujungnya turunkan Jokowi. Kalau gerakan ini terus dibiarkan dan aparat tidak bertindak tegas, maka jangan salahkan kalau kemudian para pecinta NKRI ini, para pecinta merah putih, para pecinta Pancasila tidak sabar untuk melawan mereka. Nah, oleh karena itu, dari telatah Banyumas ini meminta kepada aparat kepolisian, aparat keamanan untuk menindak tegas terhadap kelompok yang sudah sering melanggar kesepakatan, melanggar izin, dan yang jelas mereka adalah anti Pancasila. Mereka gerombolan khilafah Islamiyah yang bertentangan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam aksi mereka selalu diwarnai dengan atribut dan bendera-bendera HTI. Kalau agendanya adalah menolak RUU HIP, kenapa kemudian Jokowi yang Anda tuntut untuk mundur dari presiden? RUU HIP itu belum sampai ke eksekutif, belum sampai ke pemerintah. Dan pemerintah sudah menginstruksikan, sudah meminta agar pembahasan RUU HIP ini ditunda dulu. Dan ini adalah proyek DPR. Mengapa bukan DPR yang Anda minta untuk bubar? Mengapa bukan pimpinan-pimpinan DPR yang Anda minta untuk turun? Karena RUU ini bukan karya presiden. Bukan produk dari pemerintah. Nah, dari ini jelas sekali bahwa Anda sesungguhnya punya motif, punya maksud terselubung, yakni ingin menggulingkan, ingin makar terhadap Presiden Joko Widodo. Dan ini tidak boleh terjadi. Dan rakyat Indonesia, khususnya para pendukung Jokowi, pasti tidak akan terima dengan gerakan dan langkah-langkah Anda itu. Kalau persoalannya adalah RUU HIP, yang dipersoalkan adalah tentang adanya pasal-pasal terkait dengan Pancasila, Trisila, Ekasila, gampang solusinya. Pada saat pembahasan nanti, mintalah anggota DPR yang setuju, yang pro, yang satu klub dengan Anda untuk menghapus butir-butir itu. Atau TAP MPRS nomor 25 tahun 66. Masukkan, selesai. Tetapi mengapa Anda kemudian melebar kemana-mana ingin menjatuhkan Presiden Jokowi?
ini bahwa Anda sesungguhnya adalah ingin makar, wahai kelompok-kelompok khilafah. Kelompok-kelompok yang tidak mau taat terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 ini. Saya ingatkan sekali lagi, kalau Anda meneruskan, kelompok Anda meneruskan membuat huru-hara di ibu kota Jakarta, maka saya yakin seluruh elemen bangsa ini yang mencintai bumi pertiwi ini, tidak hanya yang ada di Jakarta, tapi yang ada di seluruh penjuru tanah air, akan mengejar Anda ketika memang kesabaran mereka telah habis, ketika mereka memandang bahwa Anda tidak bisa diperingatkan dengan secara lisan, ketika sampean semua sudah tidak bisa diperingatkan dengan baik-baik. Karena membela tegaknya negara kesatuan Republik ini adalah kewajiban dari seluruh elemen bangsa. Hukumnya fardhu ain membela bangsa, kewajiban setiap individu. Maka ketika ada orang yang ingin merongrong NKRI ini, ingin merobohkan NKRI ini, maka hukumnya jihad membela tanah air Republik Indonesia ini. Dan NU sudah punya resolusi jihad yang sampai hari ini masih berlaku dan belum pernah dicabut. Bagi para perongrong NKRI yang ingin merusak NKRI, yang melawan negara, hukumnya adalah pengkhianat. Dan dalam resolusi jihad itu, pengkhianat hukumannya adalah hukuman mati. Tolong Jokowi, tolong rakyat. Itu menunjukkan jati diri dan identitas mereka. Rakyat tidak bodoh dan tidak akan mau dibohongi dengan bahasa bendera tauhid, bendera Islam. Tidak. Itu hanya kamuflase propaganda untuk mengelabui orang-orang yang tidak tahu. Kalau Anda itu mengatakan bahwa itu adalah bendera Islam, bendera tauhid, buktikan, kibarkan di tanah suci Mekah. Kibarkan di Saudi Arabia kalau Anda berani. Dan katakan bahwa itu adalah bendera Islam. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, jangan mau terkecoh dan dibohongi oleh kelompok ini. Mereka adalah kelompok yang tidak mau taat dan tunduk terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Mereka ingin menegakkan NKRI bersyariah dan khilafah Islamiyah di bumi pertiwi yang kita cintai ini. Tetapi jangan bermimpi satu jengkal tanah pun tidak akan pernah ada sentuh untuk didirikan khilafah Islamiyah. Karena patriot bangsa pasti akan bangkit dan membumi hanguskan kalian semua kalau Anda memaksakan diri ingin mendirikan, ingin menghancurkan Pancasila. Sekali lagi kepada aparat keamanan, untuk tidak terus-terusan memanjakan mereka, untuk tidak terus-terusan membiarkan mereka berkoar-koar di bumi yang suci yang telah didirikan atas landasan pengorbanan jiwa dan raga para patriot dan pahlawan bangsa di tanah air ini. Kita tidak akan terima bahwa negara yang kita cintai ini diinjak-injak oleh kelompok yang ingin makar. Dan kita tidak terima ibu kota yang kita cintai, tanah air yang kita cintai, presiden yang telah dipilih oleh mayoritas penduduk bangsa Indonesia akan digulingkan oleh gerombolan-gerombolan yang tidak taat terhadap Pancasila ini. Gerombolan yang tidak mau mencantumkan Pancasila di dalam asas organisasinya. Yang hari ini organisasinya sudah dilarang. Dan yang satunya lagi FPI tidak diberikan izin oleh negara. Tidak diperpanjang izin operasional. Tetapi mengapa mereka dibiarkan? Membuat provokasi agar presiden diturunkan. Sampai kapan ini akan dibiarkan, Pak Polisi, aparat keamanan? Apakah panjenengan takut menghadapi mereka? Saya kira tidak mungkin dan tidak logis kalau aparat takut menghadapi mereka. Tetapi seandainya benar bahwa panjenengan semua takut, katakan dan sampaikan terus terang kepada publik, kepada masyarakat. Masyarakat pasti akan mau dengan rela hati demi jihad membela tanah air ini untuk membantu Pak Polisi semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.